Oke, ini nomor 4 ya. Faktor-faktor fisika apa aja yang diperlukan bagi seorang atlet pada waktu melompat jauh. Oke, bagaimana pula saat atlet melakukan lompat tinggi? Oke, gue nyobain yang lompat jauh dulu ya. Di pemikiran gue lompat jauh tuh yang, tau nggak, yang lu lari terus ini ada batasan, dari situ ada pasir, seperti itu. Ini nggak sih lompat jauh tuh yang lompat jauh ya ini harusnya. Itu artinya secara ya tentu ketika nih orang loncat kan loncatnya ke kayak gitu kan si lintasannya, dan lo tahu ini tuh adalah gerak parabola kan, parabola. Maka ada dua komponen kecepatan yang bakal lu pakai di sini. Anggap aja di loncat awal di sini. Maka lu punya V0x sama ke atas ada V0y seperti itu. Dan ketika dia pengen mencapai jarak paling jauh, ini x max berarti dari sini ke sini. Itu x max. Dan satu-satunya cara kita nyari jarak itu adalah sorry, gue nggak usah nyebut x max dulu. X sama dengan V0 kali cos theta ya, kali waktu, seperti itu. Maka variabel yang bisa diatur sama si orang tersebut itu adalah nah ini, si sudutnya. Sudutnya harus berapa nih biar misalkan si nilai dari jaraknya itu paling maksimal. Sebenarnya kalau kita boleh lucu-lucuan dikit nih, kita akan nyoba ambil data kosinus ya, dengan sudut beberapa, 0, 30, mungkin gue akan nggak akan masukin 37 sama 53 deh. Gue ambil interval ini aja. Nah, kan cos 0 itu 1, ini setengah akar 3, ini setengah akar 2, ini setengah, ini 1, seperti itu. Dan kita pengen si nilai dari si kosinus, atau sorry ya kosinusnya ya. Si nilai kosinusnya itu bernilai paling besar, sehingga apa? Si x-nya juga makin gede, seperti itu. Nah, tapi kan nggak mungkin kalau kita pengen, Kang, itu kan bisa kosinus 0. Itu nilai 1, berarti kan datar di loncatnya. Ya kena pasir dong. Pasirnya di sini nanti kenanya. Jadi kan secara logika nggak mungkin ketika kita ambil kosinusnya 0. Setengah akar 3 sama setengah akar 2 tentu kalau kita boleh ambil gitu ya. Kalau kita hitung setengah akar 3 itu berapa ya? Akar 3 kan 1,7 bagi 2. Sementara akar 2 itu 1,4 bagi 2. Bener nggak ya gue? Salah atau salah? Si penilaiannya. Sehingga akhirnya kalau kita milih sudut mana yang akan kita ambil, itu harusnya sih yang 45 derajat ya teman-teman. Karena V0 kali setengah akar 2 dengan waktu berapapun nanti si atlet ini di perjalanan di udaranya, ini akan menghasilkan angka yang paling besar harusnya, si X max-nya tuh tersebut. Itu kalau misalkan lompat jauh gitu. Tapi kalau lompat tinggi, di otakku lompat tinggi itu yang mana ya? Olahraga yang ada batangnya kan kalau nggak salah. Yang lu nggak boleh kena batangnya terus lu loncat kayak gitu. Apa iya ya? Kalau iya, sebenarnya dia jatuhnya gerak parabola juga sih. Ya, ya mungkin lah ya. Ini mungkin lah. Ini kan ada si kasurnya itu loh. Si kasurnya, terus di sini ada, ya ini nggak ada apa-apanya sih. Ada kasur doang kayak gitu situ. Sehingga lo loncat kayak gitu. Tapi untuk bisa mencapai titik paling tinggi di atas ini, maka logikanya lo akan punya kecepatan V yang lebih besar seperti itu. Jadi dengan asumsi yang sama, sudut kayak gitu, maka untuk bisa melakukan gerakan parabola ke atas ini, gerak vertikal, atau enggak ya, lompat tinggi ini maksud itu gerak vertikal ke atas atau gerak parabolik? Ya kan sebenarnya kalau lu bayangin itu sebenarnya gerak parabola ya. Tapi kalau logikanya dia gerak vertikal ke atas, gue kasih dua opsi lah ya. Gerak vertikal ke atas, maka untuk mendapatkan nilai VY paling besar kan adalah V0 min GT lah, seperti itu kalau vertikal ke atas tuh. Maka secara logik ya lo harus punya kecepatan awal yang lebih tinggi aja, lebih, maka lo harus ngedorong diri lu ke atas gitu. Lu kalau nonton Haikyuu kan, lu scene dimana Hinata ngedorong kakinya pakai apa ya, si Kageyama tuh ngomong apa gue lupa. Akhirnya dia loncatnya tinggi banget tuh waktu lawan siapa, Nekoma gitu kalau nggak salah ya, Nekoma. Maka kecepatannya itu boomingnya itu harus lebih lebih tinggi kayak gitu. Itu kalau gerak vertikal ke atas, tapi ya kalau kita omongin seperti itu. Jadi ini cukup ambigu, lompat tinggi yang dimaksud tuh yang mana seperti itu.